Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Putri Damayanti, mahasiswi Akper Rumah Sakit Dustira, tingkat 2C, NIM 20122. Di sini saya akan membuat video contoh pemasangan kateter pada pasien wanita. Sebelumnya saya akan membacakan satu buah artikel mengenai infeksi saluran kemih akibat pemasangan kateter menurut Wayan Giri Putra Semaradana. Infeksi saluran kemih atau dapat disingkat dengan ISK akibat pemasangan kateter adalah pada pasien yang pernah atau masih menggunakan kateter. Sebanyak 80% pasien pengguna kateter mengalami infeksi saluran kemih. Faktor risiko utama adalah pemakaian kateter lebih dari 6 hari, pemasangan yang tidak sesuai dengan indikasi, dan kurangnya prosedur aseptik saat kateterisasi. Sebagian besar uropatogen penyebab adalah bakteri dan berhubungan dengan pembentukan biofilm pada kateter. Diagnosis infeksi saluran kemih akibat kateterisasi berdasarkan kriteria CDC dan NHSN memerlukan pemeriksaan kultur urin. Penanganannya meliputi pelepasan atau penggantian kateter dan terapi medikamentosa. Terapi medikamentosa ini bersifat empiris atau antibiotik berspektrum luas. Upaya pencegahan infeksi saluran kemih akibat kateterisasi difokuskan pada teknik pemasangan kateter aseptik dan sesuai dengan indikasi. Untuk pendahuluannya, kateterisasi uretra merupakan metode primer dekompresi kandung kemih dan juga berfungsi sebagai alat diagnostik retensi urin akut. Terdapat dua metode yang sering digunakan, yaitu kateter indwelling dan kateter intermittent. Kateter indwelling adalah kateter menetap yang digunakan dalam jangka waktu yang lama, sedangkan kateter intermittent adalah kateter yang digunakan sewaktu-waktu. Selain untuk dekompresi kandung kemih, kateter juga digunakan untuk mengevaluasi jumlah urin yang keluar dan pada pasien inkontinensia urin. Mengingat fungsi tersebut, 15% sampai 25% pasien di rumah sakit memakai kateter. Kateter yang digunakan terlalu sering dan lama atau tidak sesuai dengan indikasi dan mengingat resiko berbagai komplikasi. Yang paling sering adalah infeksi saluran kemih. Komplikasi lainnya adalah striktur uretra, hematuria, dan perforasi kandung kemih. Untuk faktor resikonya, setidaknya 5 penelitian telah dilakukan untuk mengetahui faktor resiko infeksi saluran kemih akibat kateterisasi. Faktor resiko terbesar adalah pemakaian kateter melebihi 6 hari. Dapat dikatakan bahwa infeksi saluran kemih akibat kateterisasi terjadi karena pemasangan kateter jangka lama, kemudian tidak sesuai indikasi, dan kurangnya prosedur aseptik saat kateterisasi baik di alatnya maupun petugas medisnya. Untuk kesimpulannya, infeksi saluran kemih atau dapat disingkat dengan infeksi ISK akibat kateterisasi terjadi karena pemasangan kateter dalam jangka lama, tidak sesuai dengan indikasi, dan kurangnya prosedur aseptik saat kateterisasi. Pemeriksaan kultur urin penting untuk didiagnosis dan terapi. Spesimen untuk kultur urin harus diambil dengan prosedur aseptik. Terapi utama infeksi saluran kemih akibat kateterisasi adalah melepas kateter atau mengganti kateter dengan yang baru dengan kateter intermittent. Terapi empiris meliputi antibiotik spektrum luas yang telah disesuaikan dengan kondisi medis pasien dan tempat perawatan. Upaya pencegahan infeksi saluran kemih akibat kateterisasi dilakukan dengan teknik pemasangan kateter aseptik dan sesuai dengan indikasi. Berikut tadi artikel mengenai infeksi saluran kemih akibat pemasangan kateter. Selanjutnya, selamat menyaksikan video pemasangan kateter pada wanita. Kita akan melaksanakan praktik, yaitu pemasangan kateter wanita. Untuk persiapan alat, yang pertama ada satu buah baki alas tutup yang berisi
bak instrumen. Di dalamnya ada dua pasang handscoon, satu buah fluid 10 cc, kemudian ada plester, ada pinset 2 buah, lalu ada gunting, lalu ada korentang, ada kom 2 buah berisi kapas, kemudian cairan NaCl, ada pelumas atau jelly, ada betadine, kemudian ada botol spesimen, lalu ada duk bolong, perlak, urin bag, selang kateter, 2 buah bengkok, kemudian ada selimut mandi, dan ada inform consent. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Pagi Sus. Perkenalkan, saya perawat Irma. Saya yang bertugas pada pagi hari ini dari pukul 7 hingga pukul 2 siang nanti ya Bu. Sebelumnya boleh saya lihat gelang identitas pasiennya Bu? Boleh. Baik, saya pinjam tangannya ya Bu. Boleh Ibu sebutkan nama dan tempat tanggal lahirnya Bu? Sakila Zahra, 1 Februari 2003. Baik, sudah sesuai ya Bu ya. Adapun tujuan saya ke sini yaitu untuk melakukan pemasangan kateter, dikarenakan untuk buang air kecil Ibu harus dibantu dengan selang kateter ya Bu ya. Sebelumnya apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia Sus. Baik, jika Ibu bersedia, waktunya kurang lebih 10 hingga 15 menit ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Iya. Baik, jika Ibu bersedia, saya pamit ke ruangan perawat terlebih dahulu untuk menyiapkan alatnya ya Bu ya. Saya permisi Ibu. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Pagi. Baik Ibu, saya sudah kembali membawa alat ya Bu ya. Apakah Ibu masih mengenal saya Bu? Suster Irma. Baik, betul ya Bu ya. Apakah Ibu masih ingat tujuan saya ke sini Bu? Untuk pemasangan kateter. Baik, sudah sesuai ya Bu ya. Terima kasih Ibu sudah mengingat saya dan mengingat tujuan saya ke sini ya Bu ya. Sebelumnya apakah Ibu mau ke kamar mandi terlebih dahulu Bu? Enggak. Baik, tidak ya Bu ya. Apakah sebelumnya Ibu sudah makan Bu? Sudah. Baik, sudah ya Bu ya. Untuk menjaga privasi pasien, saya akan menutup sampiran terlebih dahulu dan mengatur pencahayaannya ya Bu ya. Iya Sus. Pencahayaannya sudah cukup ya Bu ya. Sebelumnya saya di sini membawa inform konsen atau surat persetujuan untuk melakukan tindakan pemasangan kateter ya Bu ya. Boleh Ibu baca dan Ibu tanda tangani ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya saya akan persiapan diri terlebih dahulu ya Bu ya untuk mengenakan handscoon. Baik, saya sudah mengenakan handscoon ya Bu ya. Sebelumnya Ibu mohon izin, apakah Ibu sudah siap? Sudah Sus. Permisi ya Bu, saya ganti dulu. Ya Sus. Baik Ibu, mohon izin Ibu sebelumnya ya Bu ya. Ibu, saya meminta Ibu untuk membuka celananya ya Bu ya. Untuk membuka celananya, apakah saya bantu atau Ibu melakukan sendiri Bu? Kalau sama saya aja. Baik ya Bu ya, silakan. Baik Ibu, sudah ya Bu ya. Di sini saya akan memasangkan perlak terlebih dahulu ya Bu ya. Permisi ya Bu. Ya Sus. Ini ceritanya tertutup ya. Kita sampai di sini. Lalu mohon izin Ibu, saya akan mengenakan
duk bolong ini pada kelamin ibu ya. Iya. Kita bersihkan dulu kelamin pasien. Permisi ya Bu. Setelah itu kita ambil selang kateter. Kemudian kita lumuri selang kateter menggunakan jeli. Permisi ya Bu, saya akan mulai memasangkan kateternya pada alat kelamin ibu. Tarik nafas Bu. Tarik nafas ya Bu. Dulu sakit sus. Tahan ya Bu, ibu bisa tarik nafas ya Bu. Iya. Nah, udah selesai ya Bu ya. Kemudian kita buka bolongnya terlebih dahulu. Lalu kita klem. Setelah itu kita pasangkan urin bag. Sebelum memasangkan urin bag, kita fiksasi dulu menggunakan cairan NaCl dengan fluid 10 cc. Kita buka klem, kemudian fiksasi. Kemudian kita klem kembali. Simpan di bengkok. Kemudian kita pasangkan urin bag. Kita buka klemnya. Pemasangan kateternya sudah selesai. Selanjutnya kita ambil sampel urin pada botol spesimen. Kita buka terlebih dahulu. Kemudian jika sudah selesai, kita tutup kembali dan disimpan di bawah keranjang pasien. Setelah itu kita simpan, kemudian kita tutup kembali. Baik Ibu, saya sudah melakukan pemasangan selang kateter ya Bu ya. Sekarang saya akan mengganti selimut mandi menggunakan selimut bersih ya Bu ya. Permisi ya Bu ya. Sudah selesai, kita ambil perlak di bawah pasien. Baik, sudah selesai, kita cuci tangan kembali. Kita buka. Baik Ibu, pemasangan kateter sudah selesai. Bagaimana Ibu perasaannya setelah dilakukan pemasangan kateter?
Agak sedikit kurang nyaman ya, Sus. Baik ya Bu ya, kurang nyaman ya Bu ya. Terus tadi Ibu merasakan sedikit sakit ya Bu ya. Iya. Tapi Ibu jangan khawatir, nanti juga sedikit demi sedikit kelama-kelamaan akan terbiasa ya Bu ya. Iya. Baik Ibu, apakah ada yang ditanyakan lagi? Enggak. Baik, jika tidak, saya permisi ke ruangan perawat ya Bu ya. Jika Ibu memerlukan bantuan saya, silakan Ibu pijit tombol di samping Ibu ya Bu ya. Iya. Baik, saya permisi ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.